ngalengitkeun eling ka Gusti Allah, ngalengitkeun eling kitu ka salian ti Allah maksana punten. Halna eta sangat dianti-anti, sangat diantos, ditunggu sekali Romo, bimbingan dari Romo buat saya dan kami semua yang hadir di sini. Tolong diarahkan agar kami semua bisa usul dalam beribadah, bisa jadi ahli suhud, bisa jadi ahli suhud jangan ahli hijab. Ironis, Allah memerintahkan sholat, berbagai macam ayat banyak diantaranya aqimus sholah, tapi kenapa justru dalam ayat yang lain orang-orang yang sholat itu dimasukkan ke neraka weo? Ternyata ayat selanjutnya alladzina hum an sholatihim sahun, karena hati kita itu lalai, tidak bisa musak, tidak bisa fokus terhadap Allah. Sedangkan dalam ayat yang lain, wala taqrabu sholah, jangan mendekati terhadap sholat, melaksanakannya juga melaksanakannya nggak boleh, mendekat pun nggak boleh. Bagi mereka yang dimana wa in kuntum sukaro, apabila hatinya, ruhnya seperti orang yang mabuk. Sementara kita akui dari mulai kecil sampai saat ini saya usia sudah 50 kepala 5. Ketika takbir saja sudah ingat kesana kemari. Padahal dalam iftitah kita selalu berucap ini wajhatu wajhiya lilladzi, tapi kenyataannya pikiran dan hati ingat kesana kemari. Halnya itu semoga dengan bimbingan, dengan arahan beliau, sedikit demi sedikit kita semua bisa meninggalkan eling kepada salianti Allah. Mudah-mudahan bisa usul, yang akhirnya mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah gitu netepan dina kakasih Allah. Saya teringat bahasa beliau, jangan bercita-cita jadi wali, tapi kelakuan wali harus kita ikuti. Itu pesan beliau ya. Halnya itu mungkin dari saya sebagai tuan rumah tidak banyak yang perlu disampaikan, intinya mah seperti itulah. Mohon bimbingan dari Romo Guru agar kita semua bisa usul terhadap Allah, bisa pulang itu kepada Allah, bertepatan kekasih Allah, selamat dunia dan ukhrawi. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Nah, tetapi sebelum lanjut ke sambutan dari yang lain, saya mohon dengan sangat ketika nanti beliau menyampaikan pemaparannya, mohon dengan sangat di-off-kan HP-nya ya, jangan terdengar suara dering-dering HP-nya, di-off-kan semuanya HP. Billahi bisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Syekh Ridiyatullah sebagai pimpinan Majelis Taklim Al-Hidayah. Kita lanjutkan sambutan yang kedua, yaitu dari pengurus Majelis Kesultanan Cirebon kepada Al-Mukarram. Waktu dan tempat kami persilakan.
عليك يا رسول الله، بك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. ملائكة الله عليه السلام. السلام عليكم يا رجال الله، يا رجال الغيب، يا أصحاب النوبة، يا أرواح المقدسة القدرة والسلام الله. السلام عليكم يا كبار يا جبار يا عبد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله وصلي وسلم على رسول الله مفتاح رحمة الله عدد ما في علم الله salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah ya razaku zahiran wa batinan wa tahsyurana fi ibadika sholihin dunyana wa ukhrana wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi fadlika syarra ma qadait. Simkuring wasta budin kalasan ieu teh leuweur karuhun teh simkuringnya. Padukan simkuring di Paliwetan dan itu di Bandrek, kampung rumah majelis dari di Bandung. Kalasan akhir Allah wasallam pasien simkuring di utahnya ngalih ka Bandrek menuju Geraya ngabangun kereta beres. Matak ayah sebagian alumni di madrasah simkuring anu canda ka dieu. Aya we di Bandung malah nu ka dieu teh. Malah sapali aya kene di jalan. Simkuring moal seueur catur anu dibihatur, moal seueur bahasa anu dipintonkeun jalaran waktos parantos nyarelek. Keun teu kedah nyepatkan puji sareng syukur urang sanggakeun dan lain-lainna ari pan geus kakurung kumaja jadi tadi oge pantos hamdan wa syukrulillah ulah disunahkeun deui meh tereh. Hiji pribadi simkuring sapertos tadi anu disaurkeun kalasan simkuring teh sabios pengurus di Kesultanan Cilegonan sebagai ketua Majelis Sunan Gunung Jati Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah terus aya 17 cabang pesantren daripada Majelis Sunan Gunung Jati, tapi simkuring memprioritaskan anu bertalian nasab kata Nabi wargi. Seperti di Cibiuk ke Gaya, di Cianjur, di Garut, di Bekasi dan lain-lainnya. Alhamdulillah arahan simkuring kasadayana anak didik tetap dina jalur karuhun leluhur. Begitu simkuring ngawea ka Bangsa Kiai dugi ka Tepang sareng wargi anu tadi teh kantos Tepang aya kantos aya Tepang. Kalau pribadi simkuring kajida pisan dingahna luar biasa. Naon alasan bungahna ye naon ye? Karena Satariah ieu adalah salah satu perjalanan daripada leluhur limbangan. Terus Syarif mengarang mangga. Salah satunya yang Wali Jabar Sidik bin Ayang Mas'ud dimakamkan di Cibiu. Beliau menjalankan perjalanan thariqah Syatariah. Juga ama yang salinggi kalau resan cek tulisan mesin kuring teh salah sabiya sebuah royota. Yang salinggi ada sebat Raden Ibrahim bin Raden Mas Chandra Dipa atau Nabi disebati Sayyid Abdullah bin Syekh Abu
Tholib, Parakan Muncang bin Pangeran Singamanggala bin Pangeran Rangga Gede bin Eyang Prabu Gesang Ulun Maulana Ja'far bin Pangeran Santri Ki Gedeng Sumedang Pangeran Kusumah Dinata Maulana Ahmad Soleh bin Pangeran Palarakan Sayyid Muhammad bin Pangeran Panjunan Sayyid Abdul Rahman putra sulung daripada Syekhuna Datuk Kahfi Syekh Nurjati Maulana Idobi Mahdi bin Datuk Ahmad bin Datuk Isa bin Datuk Abdul Qadir Al-Kailani Malaka. Carakan dia di mana bener eta ala persada teh itu di Limbangan teh perjalanan leluhur teh Sataria. Di mana ieu Sataria mimitina kapungkur waktos Pangeran Asyiropuddin Hadiningrat anu masyhur di urang disebut Mama Cikule, pendiri Pondok Pesantren Congeang, putra Syekh Alimuddin Martak Kemuning, pendiri Masjid Keramat Megu Cirebon. Beliau membawa thariqah itu dipasihan wakaf ku Pangeran Sugih Mukim di Sumedang Congeang. Dari situ membaur nyebar. Sampai saat ini pelajaran Sataria itu masih booming, masih membuming di Limbangan. Hanya nyala rumput baik gitu ta. Karena pemahamannya luar biasa, itu numpang disyukuri. Sehingga orang yang tidak bisa memahami ke arah situ nyebut nanti ngaco, liar, sesat dan lain. Nah, orang entong sieun disebut sesat ku batur. Lamun orang disebut sesat ku batur berarti menyebut sesat ka urang teh eta teh panglima sesat. Moal aya hiji prajurit anu dilantik prajurit deui. Mana bagaimana kau ini ajaran sesat. Nah itu berarti ngomongna teh panglima sesat teh ngalantik ka urang sesat. Alhamdulillah syukur gitu bae. Nah, kenapa merasa bunga bisa ayeuna insyaallah didohir deui perjalanan kanu balik deui ka rujukna gitu. Wajar apakah ini wajar? Kade pilih aya urang Limbangan di dia bil khusus Bonoroyo teh yang salinggi. Ieu ajaran bukan ajaran sesat. Ieu Sataria bukan ajaran cipta-cipta, bukan ajaran hayalan, bukan. Dan insya Allah di bumi abdi ayat peninggalan leluhur sanad lagi ayat. Malah kemarin ditinggalkan kakak haji. Nah ini jadi lamun ngomongin martabat alam 7 di dia mau laliureun jelema teh gitu. Satu itu alasan saya berbahagia sekali ada talqin atau tawaju. Biasanya kalau sepuh abdi menyebutnya sok tawaju gitu ya. Gitu. Ayat talqin baina tawaju Sataria bunga dari pribadi abdi luar biasa. Karena itu betul tuntunan leluhur. Jadi lain ngarang-ngarang ya. Ya teh lain acara ngadoktrin, lain acara ngarekrut supaya loba jamaah babari ngalagut lain kata. Bebeje kasadanya. Tidak ada unsur ke arah itu. Wajar teh itu Cirebon jijigan ka dia tapi wajar karena mengembalikan sejarah. Dulu tahun 1525 Eyang Sunan Cipancar Eyang Prabu Liman Senjaya dikukuhkan oleh Kutub Jamani Maulana Syarif Hidayatullah Kangjeng Sunan Gunung Jati Cirebon menjadi dalam Adipati Limbangan. Sunan Gunung Jati kayak Sunan Cipancar bukan siapa-siapa, masih saudaranya. Eyang Sunan Gunung Jati dari Nyimas Ratu Subanglarang, Sunan Cipancar dari istri mudanya Nyimas Inten Dewata, keluarga daripada kerajaan Timbanganten, putra sembah dalam pasehan. Jadi itu bakal balik dari sejarah. Dan karena sejarah mau bakal balik dari kan.
rujuk. Nah, satu, yang kedua itu. Yang ketiga, tidak ada unsur menghinakan, menyampingkan, menyepelekan dengan ajaran torikoh yang lain, tidak. Hanya ada prioritas secara pribadi, saya cenderung ke syahadatin. Amitnya saya tawasul ku sabab karhun wungkul anu mawana kayak gitu. Dari mana itu Bapak Cikule itu? Nah, keluarga besar daripada keraton Cirebon. Dari Sultan Sepuh Jainuddin Amir Sena, Sultan Sapiuddin Mata Ngaji dan lain-lain. Alhamdulillah, akhirnya biasa tepat. Saya pengerasa Al-Mukarram, guru besar ataupun Sultan pada Satria Cirebon biasa ngerasakan kali. Ada tempat babi tentu sabab barangkali di karaton kayak gitu ya. Dan selanjutnya mungkin saya titip alumni anak-anak majelis saya sampaikan ke hadrat ilahi. Tuntun dan bimbing semua anak didik yang taklim di Majelis Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon untuk mengetahui jalan pulangnya. Saya titip, sampaikanlah mereka semua ke hadirat Allah. Doa, begitupun juga saya doakan. Saya juga harus didoakan. Dan saya mohon izin akan ikut bil barakah tawajuh atau talqin. Karena dulu kan juga kiai yang namanya saya bil barakah ziyadah doa. Satu itu. Makanya abdi kabarudan simpulnya dikayakinan. Mau mungkin Allah nyen urang lamun Allah bertanggung jawab hiji. Itu. Lamun hayang dipikasi ku Allah urang kudu jiga Allah. Lamun urang hayang dipikasi ku Rasul urang kudu jiga Rasul. Allah itu tidak pernah pilih kasih si Kristen, si Hindu, si Buddha, semuanya disayang. Rahman Rahimna membahur. Ai urang masuk ala kasubunuh eta teh disungkun bal lain disungkun Rahman Rahim Allah membahur merata. Nah, itu. Urang sarua ulas asih da urang teh kudu merata. Rahman Rahim. Allah itu Rahman Rahim tapi Rahman Rahim lain Allah. Urang bisa ngajalankeun itu. Sareng saterasna urang lamun aya dikasih ku Rasul urang kudu jiga Rasul atuh. Lain ngagugu hawa nafsu, ngaberung hawa nafsu. Nah, salah satu sistem yang akan mengantisipasi hal buruk di dalam itu adalah ini. Makanya saya ajak sebetulnya upami teu aya wagelan bakal seueur ngiring teh. Bakal sakieu tos wiji aya tempat dia insyaallah sada sewaktu anu ngiring ka abdi langkung bisa kieu. Kapulawan dia bisa datang terus diarahkan ke Cibiu kalau sadaya lagi. Karena upami abdi teh nyarios batur moal-moaldaikeun ngomong bisa buta sesat wae. Karena mayoritas di sini para kiai pembina pesantren semuanya saudara. Dan pesantren depan pun juga saudara itu ada. Mang dan Miminta. Lupakan itu keluarga Haji Dasuki. Lupakan dia Haji Nenek. Di pelibatan dulu hukul kan gitu. Lapanginten hapunten luhur catur pahe carek disim kuring cekap sakitu. Insyaallah sing berkah sing manfaat sehingga urang sadayana aja tidak panuntun Allah pangbimbing Allah siang ngomongi dohir batin dunia ning akhirat. Hapunten bilih kalangkung nganting cumarios masih aya acara insyaallah engke lah tilam kasono lah katanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada salah satu pengurus Majelis Kesultanan Cirebon yang telah
memaparkan apa arti daripada Mursyid Syadriyah. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara baiat dan talqin yang akan dipimpin langsung oleh Romo Guru Kiai Haji Bagus Banani Mursyid Syadriyah. Kepada Romo Guru, waktu kami beri seluas-luasnya. Untuk itu kepada Romo kami haturkan waktunya. Allahumma hadal makan multaqa lil kudus. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat berkumpulnya orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walam yusama ahlut tariqah syatoriyah illa litasbihati batinihim bilil ma'rifah wa tauhid. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya harapkan as-salakah Kiai Haji Asep yang saya muliakan, pembina Majelis Sunan Gunung Jati Kiai Haji Sarikuddin, yang tadi alhamdulillah telah mengungkap sejarah leluhur-leluhur, khususnya timbangan, umumnya garut. Yang saya hormati jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang sudah menjadi salik maupun calon salik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua
dapat berkumpul bersama di majelis yang kita cintai ini, di majelis yang sama berkumpul. Senang rasanya saya ada di sini. Saya siang tadi OTW katakanlah ya, di jalan tol. Saya banyak diem. Satu kebetulan menikmati jalan tol baru. Kedua, saya berusaha untuk menyatukan frekuensi saya kepada umat di Garut, karena saya harus meminta izin, meminta restu kepada leluhur-leluhur di Garut, agar apa yang nanti akan kita kembangkan di sini itu mendapat restu dan doanya. Dan alhamdulillah saya tadi di belakang duduk sendiri menunggu acara ini dimulai. Saya robitoh bertalian dengan para leluhur, minta doa dan restunya agar apa yang akan diperjuangkan oleh kita semua di sini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini saya telah ada di hadapan sampean, dan sampean telah ada di hadapan saya. Saya senang. Saya juga berharap Bapak Ibu senang. Bapak Ibu senang? Senang. Nah, ini sudah menjadi rukun agar di mana nanti robitoh pertalian bersanad dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah ini nyambung dan kuat. Sebagaimana tadi oleh pembawa acara, saya di awal berproses untuk baiat dan talqin. Setelah ini apa tadi, tausiah ya? Oh, masih. Bapak Ibu sudah ngantuk belum? Belum. Ibu di belakang dengar, Bu? Dengar. Apa kurang kencang? Kurang kencang. Iya. Nih. Ibu sehat? Alhamdulillah. Iya. Bapak sehat? Alhamdulillah. Saya juga sehat, rombongan juga sehat. Berarti kita nih sehat semua, alhamdulillah ya. Sebelum acara baiat dan talqin kemudian dilanjutkan dengan tausiah, sedikitnya saya ingin menyampaikan tentang thariqah Syadhiliyah itu sendiri. Tadi alhamdulillah sudah banyak disampaikan oleh beliau tentang sejarah Limbangan dengan satariyahnya atau satoriyahnya. Termasuk juga itu nanti yang awal-awal di sini yang menyebarkan satoriyah adalah
Pangeran Godong. Pangeran Godong. Oke. Mbah Suci. Nah, beliau dulu menetap di Kali Sapu. Kali Sapu itu sebelahnya Gunung Jati. Sebelahnya Gunung Jati. Beliau belajar dengan kakaknya kepada Syekh Datul Kafi. Kepada Syekh Datul Kafi. Nah, kakaknya bermukim di sebelahnya lagi di desa Astana yang ada Gunung Sembung, tempat di mana Sunan Gunung Jati dikuburkan. Nah, Syekh Datul Kafi ini, tadi nasabnya sudah disebutkan sampai kepada syekh-syekh yang di luar negeri, ya, di Malaka sana. Beliau Syekh Datul Kafi ini, kalau kata orang tua atau guru-guru kita, itu adalah murid langsung dari Syekh Abdullah Sattar. Syekh Abdullah Sattar itu, kalau kata guru-guru, orang Uzbekistan yang disuruh sama gurunya untuk menyebarkan Islam di tanah India. Tanah India Bapak Ibu. Karena semuanya itu adalah keluarga besar. Dan dulu itu yang namanya keluarga itu ada hubungan nasab dan sanad. Kalau nasab mungkin darah. Kalau sanad itu la ilaha illallah, langsung dari Rasulullah yang turun menurun terus dari guru ke guru hingga sampai kepada Syekh Muhammad Arif. Syekh Muhammad Arif diberikan atau mentalkin kepada Syekh Abdullah Sattar di India. Kemudian Syekh Abdullah Sattar menyerahkan sanad la ilaha illallah kepada Syekh Datul Kafi. Syekh Datul Kafi menyerahkan kepada Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang. Diterimalah oleh Prabu Kian Santang. Nah, karena waktu itu Syekh Datul Kafi, pelajaran tauhidnya dinamakan dengan Satoriyah, maka bismillah, semoga tidak salah, Prabu Kian Santang ini adalah orang Satoriyah. Orang Satoriyah. Nah, kemudian beliau menyebarkan juga di Garut, menyambungkan sanad la ilaha illallah kepada siapa? Ya tentunya kepada murid-muridnya dan masyarakat dan seluruh pengikutnya. Itu. Nah, artinya mungkin ngapunten nggih, sejarah Islamisasi ini bisa kita lihat dari tahun perjalanan beliau ke Garut. Karena beliau juga datang ke Garut. Dan kebetulan sanad yang dibawa adalah
Oke. Bukan mengesampingkan torekot lainnya, sama nggih. Semua mereka berjuang untuk terus melanjutkan la ilaha illallah kepada siapapun kita. Nah, kemudian banyak tokoh-tokoh sesudahnya. Oke. Saya hanya menambahi dari sejarah yang beliau tadi ceritakan. Itu datang ke Garut. Siapa beliau? Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Datang ke Garut, ke Pamengpeuk. Nggak tahu. Lidah saya orang Sipur, jadi sedikit apa? Kaku saya kan. Ya. Nah, artinya sebelum beliau ada di Pamijahan, beliau menyebarkan thariqah Satoriyah di sini dulu. Di Garut. Nah, makanya kemarin tadi diceritakan ada temennya, geng. Syekh siapa? Sidi. Itu sama juga teman dengan Syekh Mansur Al-Bandani. Ya. Nah, dan tokoh-tokoh lainnya yang datang ke Garut dengan membawa thariqah Satoriyah. Alhamdulillah. Kemudian setelah beliau mungkin ngapunten nggih, ada tokoh-tokoh ulama-ulama lainnya yang juga sama meneruskan sanad la ilaha illallah ke Garut. Jadi sekarang Bapak Ibu kami paham bahwa thariqah adalah menyambungkan apa? Sanad la ilaha illallah. Oke. Dan nantinya ada metode dalam ilmu Satoriyah itu sehingga sampai pelakunya bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikiran itu. Nah, jadi alhamdulillah di masa ini, di masa kita thariqah Satoriyah kembali diteruskan oleh generasi Garut. Alhamdulillah. Artinya mungkin ini sudah menjadi sebuah doa dari leluhur Garut agar sanad la ilaha illallah tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Terus terhubung dan terus disambungkan kepada generasi selanjutnya. Bapak Ibu ngaji Qur'annya bersanad sama Rasulullah. Bersanad ya. Orang sudah di pondoknya sudah lama kan. Ya. Nah, la ilaha illallahnya bersanad. Tos bersanad. Sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah alhamdulillah. Kalau belum ayo disambungkan. Ya. Sekiranya nyambung sampai ke gardu pusat. Sampai kepada Rasulullah. Nah, kebetulan bicara sambung menyambung, saya ini dari guru sayanya terus nyambung dari guru sampai kepada Rasulullah. Nah, kemudian saya diperintah sama guru saya yang namanya Samikna wa Tokna. Padahal saya ini ya kalau dirasa ya kurang mampu lah katakanlah begitu, atau biasa saja lah.
Tapi karena saya disuruh sama guru, jadi saya laksanakan apapun itu yang saya dapatkan. Oke. Nah, jadi ketika jenengan sekarang nyambung sanadnya la ilaha illallah dengan saya dan guru sampai pada Rasulullah, insya Allah Bapak Ibu nyambung. Oke. Menjadikan nanti insya Allah ketika berzikir dengan cara metode Sataria, semoga ibu bapak di kemudian hari diprogram oleh Allah, untuk mendekat dan terus mendekat. Itu bapak ibu pentingannya. Mungkin sekarang kita ada yang sudah diprogram atau ada yang belum. Kan begitu ya. Tapi begitulah yang kita harapkan. Semoga suatu saat kita diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendekat. Tanpa henti. Kalau mungkin sekarang naik turun ya. Semoga saja suatu saat, entah itu bulan depan atau 3 bulan selanjutnya setelah ini atau tahun depan, yang penting kita meminta kepada Allah sebelum kita meninggal dunia, kita sudah diprogram Allah ya untuk mendekat kepadanya dengan sebenar-benarnya pendekat. Nah begitu. Nah, jadi acara beat dan talqin ini saya tidak memaksa. Kalau ibu bapak sudah punya torekot lain, misalnya apa ya? Torekotnya kan banyak. Muktabaroh di Indonesia itu banyak, 40 lebih bapak ibu. Oke. Kalau misalnya ibu bapak sudah punya torekot, boleh tidak Kang? Udah Kang saja manggil ke saya ya. Saya mau orang Cirebon, biasa Kang, Cung, Mang. Jadi teh naon? Oh akangnya, kayak aneh ya. Iya. Tadi saja beliau sambutan saya kurang ngerti. Iya. Saya teh orang Cirebon bu, jadi sedikit ini saja mau bahasa Sunda ya. Tapi ngeraba-ngeraba gitu ya, ngeraba-ngeraba. Padahal saya sadar dulu Cirebon Sunda. Karena ada besar-besaran pasukan Demak, dilanjutkan Mataram, jadinya rubah. Di sini juga ada yang dari Mataram ke Garut, tapi sedikit. Tapi ya tidak, jadi ya Jawa masih Sunda. Kalau di Cirebon besar-besaran, jadi akhirnya rubah bahasanya. Tapi dalam rasa saya sedikit mengerti lah bahasa Sunda, dan paling ngerti itu Sian. Paling ngerti saya Sian. Nah, jadi maka tidak apa-apa kalau sampean sudah punya torekot lain, kemudian baiat talqin satu, tidak apa-apa. Sedikit saya terangkan. Dulu Syekh Tolha Cirebon awalnya mengajarkan Satoriyah. Syekh Tolha itu gurunya Abah Sepuh turun ke Abah Anom. Itu ngajarin Satoriyah ketika di Kaliulu. Karena waktu itu dulu-dulunya sebelum beliau masih dianggap Thariqah Satoriyah sama Belanda itu harus diawasi, karena sering mengumpulkan orang. Dan buka sendirilah sejarahnya bagaimana dulu Pangeran Diponegoro dibuang. Dan di Cirebon juga banyak guru-guru musik, ulama-ulama yang dibuang.
termasuk Syekh Toha itu juga kena imbasnya. Kemudian karena diklaim Satoriyah ini kumpulan terkuat terbesar saat itu, akhirnya dibuangilah tokoh-tokohnya, termasuk tadi yang diceritakan beliau, Mbah Sunan Chonggeang itu. Mbah Sunan Chonggeang itu ya Satoriyah, ya anaknya Pangeran Megu. Pangeran Megu itu anaknya Sultan ketiga Kasepuhan. Ya, nah itu cerita Satoriyah yang kemudian karena harus aman, beliau mengajarkan TIN, Tarekat Qadiriyah Wana Sambandiyah dari Kalimantan. Nah, sudah ketika disimpulkan, memang saya punya penjelasan dari keluarga saya sendiri yang kebetulan kakek saya, karena kakek saya ini mursyid Qadiriyah Wana Sambandiyah. Beliau menceritakan kepada saya dulu itu Syekh Tolha, dulu nama torikotnya SKN lah kalau sekarang, Satoriyah Qadiriyah Sambandiyah. Itu dari kakek saya diceritakan begitu. Nah, kalau di sini ada dari torikot lain, tidak apa-apa. Guru-guru kita juga dulu ada yang punya 5, ada yang punya 3, ada yang punya 2, tidak apa-apa, jangan bingung. Semua dikerjakan, ya dikerjakan. Jangan sampai berpikir saya sudah satu torikot, nggak boleh pindah torikot lain. Jangan sampai berpikir begitu, karena guru-guru torikotnya tidak satu. Bahkan jarang guru-guru yang torikotnya satu. Orang saya saja sudah punya guru Satoriyah, berguru lagi ke guru Satoriyah lagi. Saya guru Satoriyahnya ada 3, ibu bapak. Karena apa? Perbendaraan harus terus dicari. Nggih, mboten? Mboten atas Sunda. Terima kasih sudah. Jadi begitulah sedikit cerita penambah bagi saya mengenai tentang Toriko Satoriyah. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama dikumpulkan kembali untuk menggerakkan sanad la ilaha illallah. Jika kita dipikirkan secara akal, tentu keder dari wong Cirebon ya. Keder Sundana naon keder teh? Oh pusing Pak. Hah? Liar-liar apa? Ya, terima kasih. Nah, alhamdulillah sekarang kita bersama berkumpul. Kalau toh ini kita kemudian ditalikan, bertalian, bersanad, besok ibu bapak sambungkan kepada generasinya. Setuju? Setuju? Sambungkan kepada anaknya, sambungkan kepada apa? Cucunya, ponakannya. Bahkan monggo silakan. Kalau bergerak, monggo. Ayo. Saya tiap minggu datang orang-orang dari berbagai wilayah, ibu bapak ini punten ya. Nah, yang datang ini punten ada yang sudah punya pondok. Kayak Kak Haji Asep ini datang ke saya. Nah, saya datang ke sini, alhamdulillah lihat sendiri sudah ada apa bang? Bangunan. Dan saya berharap nanti beliau jadi pengembang, pengalir di wilayah Garut.
Saya berharap begitu. Ya. Nah, yang punya pondok mangga, ayo bergerak. Yang punya majelis, ayo bergerak. Yang punya kumpulan, organisasi, ayo bergerak. Bahkan yang individu, walaupun dia siapa di lingkungannya, tapi kalau sudah terhubung la ilaha illallahnya dengan apa? Rasulullah, silakan bergerak. Ada kekuatan di belakang kita. Kekuatan apa itu? La ilaha illallah. Maka kumpulkan teman-temannya, kawan-kawannya, saudara-saudaranya, ayo bertaurikat. Bertaurikat. Oke. Biar nanti ngerti itu. Oke. Hakikat dan makrifatnya. Kalau nggak belajar taurikat, kayaknya sedikit susah. Ya, oke, karena nanti di tarekat itu ada metode-metode. Nih sehabis kita talqin ya, nanti ada metode 10. Nanti jadi santri muqtadi, jadi santri mutawasid, jadi santri kamil, jadi santri kamil mukamil. Kemudian ada sadatain, ada Muhammadiyah, ada Akmaliyah, ada insan kamil, ada khalifah. Nah, sampean diciptakan di bumi untuk jadi apa? Khalifah. Kalau nggak ngerti ilmunya jadi enggak nanti bu? Nggak jadi ya. Ini khalifah yang bukan digaji ini, ya. Khalifah yang tersembunyi, yang siap, ya, mengerahkan hidupnya untuk umat rahmatan lil alamin. Maksudnya begitu. Kemudian habis itu, oke, nanti ada yang namanya suluk. Karena kalau sudah beat talqin namanya salik. Salik ada 10 tingkatan. Ya. Nanti ada bukunya terprogram dari 1 sampai 10. Nanti Bapak Ibu, walaupun kita jauh, ya, nanti ada buku ya. Ada apa? Buku. Dan yang sudah menjadi keluarga karena sudah ada ikatan, nanti dimasukkan di grup. Di apa? Di grup. Ya. Kita manfaatkan media. Bapak Ibu nanti masuk grup, dan nanti di grup itu akan ada pelajaran-pelajaran. Ya, ada pelajaran-pelajarannya yang bisa dibaca, yang bisa dipelajari. Dan kemudian di grup itu ada nomor saya. Bapak Ibu bisa bertanya. Kalau misalnya kurang dipahami, silahkan, tidak apa-apa. Saya siap untuk menjawabnya, walaupun nanti sedikit telat. Ya, karena biasanya tidak langsung dijawab karena numpuk sekali. Ya, jadi memang silakan. Apa yang nanti perlu ditanyakan, tanyakan saja, tidak apa-apa. Yang penting jangan tanya nomor ya. Nomor handphone saja ya. Sudah begitu. Nah, dengan begitu kita akan saling terhubung. Dengan begitu pakem thariqah satoriyah dari guru ke guru kita pegang. Dan kemudian nanti bisa kita tuturkan kepada generasi, kepada anak cucu kita, dan seterusnya. Ayo kita bergerak. Aduh, kami. Ibu, Bapak, gimana? Ini sudah jam berapa? Sudah jam 9. Duduknya sudah banyak semut belum? Sudah. Ya. Yang senang ya, biar sampai pagi juga kuat ya. Yang senang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya berdiri agar semuanya terlihat? Boleh.
Berapa orang Bu? Sekitar berapa Bu? 34-an? 40-an. Kebanyakan dari Kecamatan Limbangan apa dari lain-lainnya? Campur juga? Oh, Bandung ada. Bapak-bapak yang mau ikut BA Talqin ada berapa? Banyak. Iya. Kalau masih SD disuruh berhitung ini. Sudah sepuh-sepuh aja. Ya, ini. Kata guru-guru, ibu bapak punten ya. Jadi saat itu Sayyidina Ali radhiyallahu an lagi banyak masalah. Kemudian mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sembari merunduk di samping beliau ngomong, ya Rasulullah, apa yang sekiranya membuat saya dekat dengan Allah dengan mudahnya? Dengan apa? Mudahnya. Kemudian Rasulullah diam saja. Mungkin kalau kita bisa pastikan ya, Rasulullah sedang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kelangitan, artinya apa? Allah mengutus Jibril alaihissalam turun, kemudian berbicara dengan Rasulullah. Ini ya Rasulullah yang akan menjadikan manusia mudah untuk dekat dengan Allah. Kemudian dibacakanlah oleh malaikat Jibril la ilaha illallah 3 kali. Diterima oleh Rasulullah. Berarti awal yang ditalkin adalah Rasulullah oleh siapa? Jibril alaihissalam. Diterima oleh Rasulullah karena Rasulullah sudah jelas manusia yang suci. Jadi la ilaha illallah ini langsung hidup di dalam diri Rasulullah saat itu juga. Nah kemudian Rasulullah berikan ke Sayyidina Ali, ya Ali, ini loh yang kamu pinta itu. Nah, barulah Rasulullah menyampaikan, menunjuk la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali. Diterimalah oleh Sayyidina Ali. Ulanglah Sayyidina Ali dan terus berzikir dengan la ilaha illallah. Namanya Sayyidina Ali. Orang yang dekat dengan Rasulullah sudah tentu bukan seperti kita. Alhamdulillah saya yakin Sayyidina Ali beberapa hari dengan la ilaha illallah yang diberikan Rasulullah langsung hidup hatinya dengan la ilaha illallah. Diserahkan kepada anaknya Imam Hasan dan Imam Husain. Nah jalur kita inilah kemudian kepada Imam Husain. Imam Husain turun sampai kepada Syekh Muhammad Asif, Syekh Muhammad Arif, sampai ke Syekh Abdullah Sattar. Nah, turun sampai kepada di mana Jawa diislamkan oleh wali-wali 9. Ya, wali Songo ya. Alhamdulillah. Itu insya Allah kata orang tua-tua, guru-guru. Tidak Surabaya, Sunan Ampel itu Saparia. Menurunkan kepada
Sunan Bonang, menurunkan kepada Sunan Kalijaga, dan seterusnya sampai kepada Sultan Agung Mataram, sampai terus kepada Pangeran Diponegoro. Di Cirebon Syekh Jatuh Kafi, terus datang Sunan Gunung Jati, terus di Kerawang Syekh Puro, itu sama juga ibu bapak. Sultan Hasanuddin itu Sataria, sama juga, turun menurun, semua Sataria. Jadi banyak islamisasi di tanah Jawa khususnya ini oleh para pelaku Sataria atau Sataria. Nah, mereka ini terus menghidupkan hatinya sehingga ketika santri itu hidup hatinya, gurunya melihat, ya sudah, ini kamu sudah saatnya untuk meneruskan sanad la ilaha illallah. Saya dulu sesudah WA talqin ini berusaha ibu bapak, sebisa-bisanya, semampu saya, semaksimal saya, terus la ilaha illallah. Baik lagi makan, lagi mau tidur, keluar gabung teman-teman, apalagi sesudah sholat 5 berusaha saya untuk menghidupkan apa? La ilaha illallah. Singkatnya begini, la ilaha illallah semua bisa, benar gak? Kalau ibu bapak minta sama pedagang somai, enak somai Bandung ya? Ada gak somai Garut? Kalau pedagang somainya itu nyambung sanadnya dan terus menghidupkan apa? Hati dengan la ilaha illallah, kita minta, insya Allah bagus. Kenapa? Karena sudah punya bibit yang hidup, yang tersambung, yang terhubung dengan Rasul. Nah itu bu yang membedakan. Tapi kalau toh pedagang somai itu belum terhubung dan tidak menghidupkan apa? Hatinya, kalau kita minta memang benar bisa la ilaha illallah sah, tapi udah bicara energi. Bicara apa? Energi. Mungkin ada perbedaan antara yang hidup dan yang belum hidup. Nah, saya gemeter dulu sama guru. Kamu lanjutkan Sataria. Gemeter saya. Guru saya meninggal tahun 2000. Saya masih umur 21 ibu bapak. Disuruh lanjutin. Gemeter saya. Tapi sekarang saya nggak gemeter saya. Sudah 44 tahun. Ya. Kata orang kalau tarekat itu harus berapa? 40 tahun jangan. Saya pastikan itu hanya pecah belah saja. Pecah belah dulu ya, waktu zaman sejahat itu. Bahkan kalau bisa sebelum balik Baiat dan talqin lahtori, apa saja tarikatnya silahkan. Karena apa? Setelah dipelajari orang-orang soleh, guru-guru besar itu belajar torikotnya sebelum balik. Bu, Pak, Syekh Abdul Qadir Jailani itu baiat umur 12 tahun. 12 tahun. Okay. Buka Sunan Gunung Jati yang memerintahkan Sunan Pancer tadi itu baiat umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Banyak guru-guru lainnya, orang-orang soleh lainnya baiat justru sebelum balik, bukan harus 40 tahun. Harusnya 40 tahun sudah jadi salakah penyebar sanad la ilaha illallah. Gimana saya cerita begini? Nyesel enggak? Enggak ya?
Kita ada anak loh, ada cucu. Ayo anak dan cucunya beat dan talqin. Banyak kiai-kiai yang memegang apa? Sanad la ilaha illallah. Ayo banyak. Nih, mau ke TKM, mau ke Satoria ya, itu banyak tarekat lainnya. Mungkin di Garut banyak ya. Ayo mangga. Kalau ke Cirebon jauh ya, masih enakan Cirebonnya kesini aja ya. Cocok ya? Iya, udahlah saya ngalah lah. Insya Allah nanti kita di sini nggak sekali saja. Di sini saya cocok. Ya. Bahkan kalau nanti ibu bapak oke siap, kita praktek. Karena pengajian harus praktek, bukan hanya mendengar. Benar tidak? Harus praktek. Ya. Nanti kapan-kapan kita praktek nafas. Praktek apa? Nafas. Karena nanti terakhir kita itu ketika didatangi teman sejati kita, Israel, itu teman sejati bu. Ya. Kenal tapi nggak mau deket ya. Itu nanti yang terakhir apa? Nafas. Makanya nanti kapan-kapan kita latihan apa? Nafas. Ya. Atau hari ini langsung aja Kang, orang meninggal kan tidak tahu kapan. Ya. Betul ya, tidak kapan. Ya udah. Itulah sedikit pengertian bahwa talqin ini sambung menyambung, hidup menghidupi. Setelah ini mangga ibu bapak nanti menghidupkan apa? Batinnya dengan la ilaha illallah. Ya. Nah, ini nggak ada papan tulis, jadi nggak apa-apa, lisan saja ya. Ini, punten. Kita talqin. Perlu diketahui, zikir Thariqah Satoriyah itu punya tujuan. Pada dasarnya inti dari tujuan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingatnya. Benar? Namanya zikrullah. Menyebut nama-nama Allah. Nah, zikir di Satoriyah ini adalah zikir yang harus dipelajari ilmunya. Tidak hanya sekedar zikir yang diucapkan secara lisan, didengar oleh telinga kita. Bukan hanya zikir yang kemudian diucapkan oleh hati, didengarkan oleh ruh. Bukan hanya sekedar zikir ruh, didengarkan oleh sir atau rasanya. Tidak. Semua harus dipelajari. Semua harus dipelajari. Kenapa? Karena yang namanya mendekat kepada Allah itu harus apa nih kan? Harus apa kira-kiranya? Harus pingsan? Kira-kira begitu? Atau harus di goa-goa? Atau harus apa lagi? Di rumah yang sepi? Atau harus di masjid? Atau harus di musola? Atau harus di mana? Yang tempatnya nyaman? Tidak, ibu bapak. Orang yang mempelajari ilmu zikir dipastikan dia ada di mana saja mampu. Makanya ilmu zikirnya dipelajari. Tujuan zikir adalah mendekat. Yang mendekat siapa? Yang mendekat kepada Allah itu nanti rohani kita. Rohani kita. Sesudah zikir